Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Imada, NIM 0104201055, Unit Prodi Manajemen Dakwah semester 5 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Baik, di sini saya akan membuat satu video untuk mengenai tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Adapun penjelasannya di sini yang disampaikan adalah tentang manajemen sumber daya manusia dalam perspektif agama Islam. Adapun pembahasan yang pertama mengenai perencanaan sumber daya manusia dalam perspektif pandangan Islam, di mana bagi yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia dalam membantu pendidikan Islam adalah perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan merupakan fungsi organisasi yang sangat elemental sifatnya karena organisasi. Hal ini disebabkan karena perencanaan sumber daya manusia merupakan bagian yang integral dari perencanaan jangka panjang. Perencanaan sumber daya manusia yang baik dan benar akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu mengelola organisasi dengan baik. Konsep perencanaan ini dalam Islam terdapat dalam Al-Quran surah Al-Asy ayat 14. Dalam surah ini Allah memerintahkan umatnya untuk memperhatikan dan menganalisis di mana setiap perbuatannya untuk hari esok, yakni untuk menghadapi hari kiamat. Kemudian, perencanaan sumber daya manusia dibuat dengan niat yang baik karena segala amal perbuatan tergantung innamal a'malu binniyat. Perencanaan sumber daya manusia dalam perspektif Islam ini dirancang berdasarkan konsep pembelajaran dan hasil musyawarah orang-orang yang berkompeten, orang yang cermat dan luar pandangannya. Mereka sangat visioner untuk mementingkan langkah-langkah terbaik atas persoalan yang dihadapi. Orientasi perencanaan sumber daya manusia dalam perspektif Islam selain untuk kehidupan dunia, tapi juga berorientasi pada kehidupan akhirat. Konsep tawakal menjadi bagian yang Allah ajarkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu pengadaan sumber daya manusia. Dalam lembaga pendidikan Islam dalam perencanaan sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi pekerja yang baik, di mana sesuai dengan konsep Islam dalam surah Al-Asy ayat 26, orang yang paling baik untuk diadakan ataupun dijadikan sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan Islam adalah sumber daya manusia yang kuat dan dapat bekerja. Kuat di sini dianalogisikan dengan keterampilan dan kualifikasi tertentu yang disyaratkan oleh jabatan sehingga menjadi pekerja yang profesional dan pada akhirnya menjadi ikhbar pada bidangnya dan mampu memahami kemudian menerapkan prinsip-prinsip Islam. Kemudian selanjutnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam hal tersebut, kualitas manusia terbaik dalam Islam merujuk pada era saat manusia-manusia terbaik sebagai buah dari proses pendidikan, pembinaan dan pelatihan dari insan terbaik yaitu Rasulullah, yaitu hingga 3 generasi pada masa Rasulullah dan sesudahnya tidak ada generasi berikutnya yang mampu menyamainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memintakan kita untuk mengikuti generasi terbaik, berjalan di atas jalan yang mereka tempuh, berperilaku segera dengan telah mereka berbuat. Selanjutnya di sini yang saya bahas yaitu pemeliharaan sumber daya manusia, di mana dalam konsep dasar pemeliharaan sumber daya manusia dalam perspektif Islam atau pandangan Islam berdasarkan pada surah Al-Maidah ayat 1, Al-Hujurat ayat 10, atau ayat 105 dan surah Al-Qasas ayat 26, di mana konsep pola pikir manajemen sumber daya manusia ataupun pemeliharaan sumber daya manusia yang dapat diterapkan dalam lembaga pendidikan Islam berdasarkan pada penghormatan setiap individu sebagaimana potensi, kapabilitas, pengalaman, hak dan kewajiban masing-masing. Adanya kondisi saling menghormati antara pimpinan dengan pekerja, saling menghargai sesama pekerja, hubungan kerjasama yang didasari kebijakan dan ketakwaan, komunikasi yang baik, sikap mendahulukan kepemimpinan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya penilaian sumber daya manusia. Penilaian sumber daya manusia pada lembaga pendidikan Islam harus dilakukan secara teratur dan terus-menerus pada setiap jenjang akan berniat menjadi dasar untuk tersedianya dan mendorong umpan balik dan menentukan hal-hal apa saja yang berjalan dengan baik dalam membangun fondasi kesuksesan organisasi. Lembaga pendidikan Islam juga menandai hal-hal apa saja yang tidak berjalan dengan baik sehingga tidak akan terlalaikan dan berjalan